Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Alfarhazi dari kelas Mekatronika Malam A. Kali ini kita akan membuat praktikum 2 pembuatan apps konsul menghitung arus yang bentuknya seperti ini. Oke, pertama-tama mari kita buka Visual Code terlebih dahulu. Setelah itu kita buat create a new project. Nah, di sini kita pilih language-nya Windows. Oh, ini udah ada. Windows from apps. Next. Di sini kita beri nama Praktikum 2. Next, create. Oke, untuk tampilan awal itu from-nya seperti ini. Dan from-nya di sini kita ganti namanya menjadi hitung bilangan. Hitung bilangan. Oke, berubah. Kemudian kita akan mengambil group box ini ke sini. Nanti namanya input. Setelah itu kita masukkan di dalamnya berupa label. Untuk ganti nama itu kita kasih di text mengikuti gambar menghitung arus. Tugas kita praktikum kita kali ini tegangan R1 R2, output arus R1 R2 dan sebagainya. Di sini teksnya kita ganti dengan tegangan. Muncul tegangan. Setelah itu kita kasih dengan text box. Text box. Text box. Setelah itu
Setelah itu untuk ini kita dapat slide-nya menjadi 3. Tegangannya kita ganti dengan R1 untuk biar rapi kita samakan titik 2 nya dengan di atasnya. Gitu. Ctrl C, kopas saja untuk mengubahnya jadi 2. Setelah itu kita akan membuat outputannya. Untuk output arus R1 dan arus R2. Biar cepat, kita buat kayak gini aja. Sat. Oke, ini input kita ganti output. Oh ini kita belum ya. Kita belum. Orang tuh bawanya KFC pizza. Lu turun dulu. Lu turun dulu bisa beli aku. Ini kita hapus, kemudian ininya kita naikin ke atas. Dari output. Kenapa habis duit gue? Habis duit gue. Ini kita bikin R2. Di sini kita buat arus R1. Domino pizza. Ohmnya kita ganti dengan ampere. Ampere. Oke, setelah itu kita diminta untuk membuat rangkaian berupa seri dan paralel menggunakan radio button. Pertama, gerbong kita tarik ke sub. Dan kemudian kita akan mengambil radio button RS radio button.
radio button di sini kita kasih seri. Yang kedua kita ganti namanya menjadi parallel. Setelah itu kita tambahkan checkbox, gandakan untuk gandakan tegangan, checkbox. Sebagai pengganda tegangan. Alright. Dan kita tambahkan button. Yang terakhir kita tambahkan button. Ini kita gedekan ya, menyesuaikan dengan button yang kita kasih nama hitungan. Setelah layar ini selesai, kita masuk ke dalam program, yang mana dari program ini kita kan akan menekan hasil inputan ini untuk menjadi output itu melalui tombol button hitungan. Maka yang harus kita masukkan program itu di hitungannya. Di sini terdapat logo event, logo petir-petir yaitu event. Kita select di button ini, kemudian kita klik di event. Di sini ada tulisan klik. Jadi ketika klik, button ini akan mengeluarkan apa? Caranya klik 2 kali, kemudian masuk ke dalam program ini, kelas. Di sini ada tulisan private void button click. Jadi ketika button klik, dia akan melakukan apa sesuai dengan perintah kita. Maka pertama, button klik ini akan kita kasih kode sesuai perintah bapaknya. Ada tegangan R1, R2. Maka di sini kita kasih double V, yaitu tegangan R1, R2, dan RT. RT itu merupakan hasil R total. Jangan lupa menambahkan titik koma. Setelah itu, sesuai dengan programnya ini sudah ada try if else if else. Try ini adalah dengan sesuai artinya, yaitu mencoba menjalankan tugas dari if, as, else, if, as. Jadi ketika dia mencoba, dia akan menjalankan program ini terlebih dahulu, dan jika error, maka kita tinggal tambahkan correct, yang mana akan mengeluarkan perintah error. Jadi dia nggak langsung merusak
visual code kita yang akan ngeblok tulisan error. Dia akan mengeluarkan kalimat error sesuai perintah kita, yaitu persaling lagi inputan ada error. Tuh, kita coba di sini tray koma masuk if koma txt ini hanya kode nama untuk lembar inputan di form 1 ini nanti ya, yaitu txt tegangan titik txt sama dengan 2. Ini tuh kita bikin inputan di button itu, inputan ini tegangan R1 dan R2. Setelah tegangan itu kita membuat lagi txt R1 titik teks sama dengan setelah R1 itu R2 txt R2 titik txt. Oh, ada kesalahan. Txt ini ternyata di depannya if ya guys ya. If. Kemungkinan jika kita letakkan ini tadi di dalam kurung txt ini, mungkin tray if-nya ini nggak akan ngebaca. Setelah if-nya ini kita akan masukkan message box untuk menampilkan inputannya. Sebelum itu kita kasih di sini 2. Karena kita akan memasukkan next box ini berguna untuk menampilkan nilai tegangan R1, R2,
dan tidak boleh kosong. Measure match nanti show dua, masukkan nilai tegangan, nilai tegangan yang mana nanti ketika Pratikum ini running, dia akan mengeluarkan tampilan nilai tegangan R1 dan R2. Tidak boleh kosong. Tidak boleh kosong. Jika kosong, maka dia error. Max button. Button, oke, mouse button. Warning. Kemudian di bawahnya if ini kita kasih else, yang mana else ini untuk menjalankan atau memberikan inputan kepada V R1 dan R2. Sini kita kasih bahwa kemudian V sama dengan convert to double txt tegangan. Oke, V. Setelah V, selanjutnya kita akan masukkan R1 sama dengan di convert apapun hasil dari V di teks di tegangan, maka dia akan di convert ke to double, yang mana bisa bilangan bulat atau bilangan desimal. Convert titik to double txt R1 titik teks
Cepat. Untuk R2 nya kita salin aja. Kemudian R2 kita ganti R1 ganti R2, di sini juga ganti R2. Kemudian di sini kita akan membuat program untuk grup box 3 belum ganti seri dan paralel nih, yang mana di sini kita akan masukkan if CB ganda yaitu paralel atau kemudian RB seri itu untuk radio button seri. Di sini kita enter, kemudian kita klik if CB ganda set. Cekat. Gimana jika dia paralel ganda, maka V tegangannya itu akan dikali 2 itu digambar logo bintang ini sama dengan bahwa setelah ganda kita akan ngasih F untuk CB seri titik cekat, yang mana perintahnya berupa karena rumus RT atau R total pada rangkaian seri itu R1 dan R2 nya akan cuma ditambahkan, maka di sini RT sama dengan R1 tambah R2. Dan hasilnya RT sama dengan RT1 R2 akan ditampilkan di TXT arus R1 titik yang mana TXT arus R1 sama dengan R2 sama dengan V bagi RT. V bagi RT itu string, yang mana tuh string ini merupakan TXT V bagi RT to string. Itu string adalah format untuk menampilkan angka dalam bentuk desimal walau meskipun bilangan tersebut adalah bilangan bulan. Yang mana ayo kita coba TXT
tambah txt di teks arus R2 titik txt sama dengan V bagi Apa itu? RT, mana akan hasilnya dikonvert ke string. Kalau nggak ditambah, mau main itu dulu. V kemudian setelah itu kita kasih nilainya. Jika ada if maka ada else maka di sini maka RT sama dengan RT1 kali RT2 bagi RT1 tambah RT2 R1 tambah R2. Nah, di sini kita akan else buka kurung, yang mana else dari RT ini merupakan perkalian atau penjumlahan tergantung dengan radio bot yang kita pilih. Jika radio bot yang kita pilih ganda maka dia akan dikali 2. Jika itu seri maka dia akan dijumlahkan. Hasil RT ini akan dijumlahkan. Oh salah, ini bagi ya. Hasilnya kali R1 kali R2 dibagi dengan R1 tambah R2. Ya, kita coba. RT sama dengan R1 kali R2 kemudian bagi R1 tambah 2. Hasilnya akan dikeluarkan di txt arus R1 sama dengan V2 dibagi R1 mana hasilnya merupakan bentuk dari string. Teks di R1 kita copy aja untuk mempermudah. Nah, setelah itu kita cek, kita beri cek
Gimana tadi? 1 2 3 1 2 3. Yang mana check ini digunakan dalam ngeblok expansion handling untuk menangkap dan menangani error expansion G dari tray ini. Jadi ketika program tray yang kita ketik ini mengalami error, dia akan mengeluarkan input sesuai apa yang kita minta. Seperti di sini kan, catch message box show, periksa lagi inputan Anda. Maka jika program tray ini mengalami error, maka dia akan mengeluarkan kalimat periksa lagi inputan Anda atau error. Kita coba 2 bukan buka kurung box titik show apa yang kita keluarkan? Yang kita keluarkan periksa lagi inputan Anda. Atau error. Warning 2 titik koma. Nah, setelah itu untuk TXT tegangan, TXT R1, TXT R2, CB ganda, CB seri itu masih di bawahnya masih ada tulisan garis merah, yang mana berarti kalimat TXT tegangan ini belum diketahui lokasinya, belum digunakan untuk ngedetect komponen yang mana. Caranya kita copy teks tegangan dan masuk di sini, kita masukkan di properties, terus ini kita cari namanya name. Kita paste, kita coba lihat di sini. TXT garis di bawah TXT seketika menghilang, yang mana artinya TXT ini telah berada di dalam text box tegangan ini. Begitu juga R1 TXT R1 untuk text box R1 nya name-nya itu masih atas nama text box 2. Jika text box ini mau kita gunakan untuk program dari from 1 ini, maka text box R1 ini perlu kita ganti name-nya supaya kebaca di program ini. Begitu juga TXT2, kita copy.
kita cari name-nya, textbook 3. Begitu juga untuk seri paralel dan arus 1, arus 2. Seri itu ada di sini, cebek seri. Mana ya namanya? CB seri, kemudian CB ganda, itu kita taruh di pengganda tegangan. Begitu juga untuk textbox arus R1. Nah nih kita lihat di sini TXT arus R1 masih dalam error garis merah. Kita cari name-nya supaya dia bisa ke-detect di dalam program. Oh, salah. Error. Kenapa error? Karena di name-nya ini belum diisi nama. Iya, karena tadi kita copy paste, dia belum tahu letaknya di mana. TXT arus R2. Oke, kita coba lihat lagi program kita apakah masih ada kesalahan. Oke, kita periksa lagi. TXT tegangan tidak ada error. Jadi kita coba. Si loading. Oke, sudah muncul perintahnya di learning, di modul itu tegangan 10 R1
100, R2 100, paralel dan hitung. Hasilnya adalah sesuai dengan rumus yang kita berikan. Ini kita coba 100, R2 kita coba untuk 200, kemudian paralel output R1 adalah 0,10, arus R2 0,05, sesuai dengan sekian penjelasan pemrograman saya kali ini. Saya Hanif. Terima kasih telah menonton. Sekian, terima kasih.